Acara ini dipersembahkan oleh Dah, stop. Makasih ya Pak ya. Ya, Mitra Teo TV berjumpa lagi dalam program spesial event tentunya bersama saya Francisca Ornelia. Saat ini saya sedang berada di kota Salatiga. Nah, hari ini saya akan mengunjungi berbagai macam pasar yang ada di Salatiga, tapi salah satunya adalah Pasar Raya Salatiga. Tentunya saya tidak sendiri karena nanti saya akan ditemani dengan DPRD Kota Salatiga. Langsung saja kita berjalan-jalan menuju Pasar Raya Salatiga. Selamat pagi Bapak Ibu. Nah, boleh nih ya saya duduk di sini. Pak, saya mau ngobrol-ngobrol tentang kota Salatiga nih Pak. Salatiga ini kota yang besar dan mungkin apa nih yang khas yang ada di Salatiga? Di kota Salatiga itu apa Mbak khasnya? Khasnya banyak sekali. Banyak sekali. Ting-ting gepuk. Ting-ting gepuk. Getuk. Paru dari Salatiga. Oh, ya. Tumpang koyor kalau makanan kulinernya ya. Sate. Sate apa Pak? Sate kambing muda. Wah, kayaknya enak nih ya. Habis pagi-pagi santai kita langsung makan-makan nih enak nih. Asik lah. Nah, kalau di Salatiga ini banyak sekali kayak apa ya? Sekali pasar ya Pak? Ada berapa pasar ada di sana? 13 pasar. Pasar tradisional. Tradisional. Betul. Dan ini kita berdiri di Pasar Raya Raya 2. Yang cukup megah ini. Cukup megah ini ya. Ya katanya di Pasar Raya 2 ini ada pasar pagi. Ada. Di sebelah. Di sebelah kiri. Di Jalan Jenderal Sudirman ini. Banyak sekali pada pedagang macam-macam ya Pak, pedagang buah, Mau cari apapun pedagang ada. sayur. Ya kita boleh langsung berjalan menuju Pasar Raya pagi di Kota Salatiga ini Pak. Boleh. Langsung saja. Di sebelah sana ya Pak ya. Ya, silakan. Tapi dari curah Pak. Arang, itu mesin cek. Ayo, jalan lagi. Iya, Mbak. Terus ya. Ini keadaan pasar pagi di Pasar Raya Salatiga ini Pak. Iya, ini Pasar Raya Salatiga ya. Jadi mulai dari jam para pedagang Bisa bersiap-siap mulai jam 1 malam. Ada Jam yang 1 1 malam, ada yang jam 2, ada yang di jam 3. sampai jam dibatasi waktunya nggak untuk pasar Sampai pagi jam ya? 7. Sampai jam 7. Ya. Jam 7 udah harus tutup dan Ya. kita pindah ke ini ya, Ya, pasar yang ini. ya, betul. Jadi ini mempertemukan para pedagang dan pembeli, termasuk para tulakan ini yang sampai ke mana? Yang keliling. Pelosok-pelosok ke kampung-kampung jualan sayur mayur itu. Ini kurang lebih ada berapa pedagang yang ada di pasar pagi ini? Gimana? Kurang lebih ada berapa pedagang yang ada di pasar ini? Kalau di pasar ini mungkin bisa apa? Lebih dari 1000-an mungkin ya. Lebih dari 1.000. Katanya yang pasti kalau di dinas pasar ada. Ada di pasar. Nah untuk ini kan biasanya kalau pasar pasti larinya ke jalan raya nih ya Pak ya. Ini biasanya tuh macet nggak sih Pak di Jalan Jenderal Sudirman ini? Sebenarnya kan kesibukan aktivitas jalan ini kan mulai aktif kan jam 7 nanti. Sebenarnya kalau jam 7 sudah selesai sudah tidak mengganggu sebenarnya. Tidak ada masalah. Kita bisa jalan-jalan lagi melihat para. Jadi ini bermacam-macam nggak hanya sayuran ya Pak? Iya, macam-macam. Tapi bagusnya ya kebutuhan Kebutuhan rumah pokok. tangga gitu. Ini krecek, ini dari asli pinggir Salatiga juga. Ini apa ini Pak? Krecek Krecek. gini. Oh kayak ini kerupuk kulit. Ini juga dari Salatiga. Jadi kalau sayur mayur itu mayoritas
dari Bandungan, dari Sumawono, tetap sampai di sini dijual lalu dijual ke pedagang Salatiga. Kalau ini buat sendiri ini. Oh, ini buat sendiri langsung dibikin ke kerupuknya ya? Iya. Iya. Monggo Ibu. Oke, laris. Selain kerupuk kulit tadi ada apa aja Pak nih khasnya di Pasar Raya Salatiga ini? Khasnya di Pasar Salatiga ini selain kerupuk juga tempe. Oh, tempe. Keripik tempe itu atau tempe tahu? Ini dari Salatiga. Coba kita lihat di tempe ini. Ini setelah para pedagang selesai berjualan di sini, mereka berpindah tempat lagi untuk berjualan atau? Ada yang pulang, ada yang berpindah Di di atas? Pasar Raya 1 Oh, Pasar Raya 1. atau di Blauran ada. Oh, ini tempe. Oh, Jalan Sugi doang. Nah, ini tempe-tempe. Oh, tempe. Karena di daerah Candi Usi, Candi Besi. Iya. Bukil itu produk tempe. Produk tempe. Lalu di daerah mana itu Pandipura, Jurusan itu produk tahu. Ini khas Salatiga juga ada tahu tempe. Pusatnya ya Pak ya, pusat pasar yang paling besar ya ini? Ya, paling istilahnya paling ramai, tapi enggak Bu. Nanti kalau pagi sebagian juga di Pasar Langsung di dalam. Bauran. Pasar Bauran itu ramai. Pasar Bauran. Sampai sore Pasar Bauran itu. Ya. Jadi bahkan malam ya? Kalau Malam malam masih enggak, nggak? sampai sore sekitar jam 7-an. Jadi mayoritas dari para pedagang sini juga larinya ke Pasar Bauran juga untuk berdagang juga, beralih Ada ke Pasar sebagian ke Bauran. sana juga ya. Jadi ini hanya istilahnya ya waktunya dibatasi saja. Iya. Tetapi ini cukup membantu yang cukup luar biasa karena jadi bahasa Jawa ini jujukan. Jujukan. Ya, jujukan. Maksudnya jujukan para pembeli juga jujukan para ini istilahnya pedagang-pedagang sayur mayur yang dikelilingkan Yang di naik motor ini ya? Iya. Ini ada ratusan Ibu, hampir sekitar ratusan, coba ini lihat nih. Ini berarti angin ya Pak? Nah ini tong-tong tahu ini. Oh iya iya. Tong-tong tahu. Tong tahu. Terus kayak gembos ini juga dibikin keripik juga. Keripik. Keripik gembos. Ada beberapa yang jual tapi daerah sana. Tapi ini mengganggu nggak sih Pak para pedagang yang di luar ini mengganggu sama yang di dalam seperti yang di depan-depan toko ini kan jam 7 harus dibatasi, sedangkan toko bukanya itu jam Jam 8, bahkan Jam jam 8. 9. mengganggu nggak misalnya ada Saya pikir ada enggak. Saya pikir justru ini kalau kita sinergikan bisa baik. Saya berpikir pasar itu kalau bisa 24 jam. Jadi ini nanti jam 7 geser. Nanti setelah itu pindah yang di dalam. kita yang ini sampai sekitar maghrib jam 6-an. Nanti malam ini sudah diganti, Udah bersih semua. diganti dengan kuliner. Oh kuliner. Ya, Jadi di tempat ini iya, juga. kuliner ini bisa sampai jam 12-an. Nah untuk lingkungannya ini kebersihan ini juga tanggung jawab dari para pedagang sendiri atau ada petugasnya sendiri? Ada petugasnya sendiri, tetapi kita pinginnya tanggung jawab para pedagang itu harus tumbuh juga mestinya. Saya kemarin juga meminta kepada dinas pasar agar pasar itu terlihat bersih, aktivitas banyak tetapi bersih dan sehat begitu loh. Ya, terutama di pinggir jalan kota juga ya, ini Jenderal Sudirman ini. Betul. Merupakan pusat kotanya. Iya, bahkan kalau perlu diberikan fasilitas-fasilitas kayak ATM dan sebagainya di sekitar pasar itu sehingga mereka bertransaksi bisa cepat, harapan kita begitu. Nah, menurut Bapak ini perekonomian kota Salatiga ini dengan adanya Pasar Raya Salatiga ini bagaimana? Mungkin bertumbuh atau meningkat atau? Dengan adanya pasar raya ini bertumbuh, ya, bertumbuh. Bahkan kalau perlu kita fasilitasi pasar-pasar yang lain yang ini bisa diatur jam-jamnya ini. Yang terpenting kan mereka bisa mendapatkan penghasilan. Yang kedua
tempat itu tetap terjaga kebersihannya, kerapiannya, keindahannya, begitu harapan kita begitu. Jadi tidak mengganggu keindahan kota lah gitu. Jadi ini untuk para pedagang semua yang ada di depan ini selalu maksudnya masuk untuk tertulis diri sebagai anggota ya. Nah biasanya kan ditarikin iuran seperti itu ya Pak ya. Ada iuran, Pak Mutoin. Biasanya iurannya pedagang pasar apa aja? Kebersihan sama keamanan. Keamanan ya. Mungkin itu setiap harinya. Setiap harinya. Kemudian setiap tahunnya dia mau merubah nomor baru STDI, surat tanda daftar usaha. Itu setiap tahun sekali. Untuk orang kabupaten 50.000, untuk orang asli Salatiga 25.000. Itu setiap tahun. Susah nggak sih Pak ngatur segini banyaknya para pedagang untuk, biasanya kan kalau para pedagang itu berebutan tempat ya, tempat posisi yang paling menguntungkan bagi para pembeli. Nah itu biasa ada masalah nggak sih? Kita sudah kerjasama dengan Ketua Paguyuban Pasar Pagi ada Pak Kastolani itu. Ini dia tidak rebutan, jadi si A, si B sudah tertata gitu. Sudah tertata. Jadi kalau ini adalah sini terus setiap harinya. Tapi pernah nggak ada kayak pedagang salah satu masuk Pak, pedagang baru gitu loh Pak. Jadi ikutan numpang jualan di sini boleh nggak atau gimana? Apa emang udah kita sudah selesaikan sejumlahnya ada sekitar 500 berapa? 500. Sudah habis. Sudah habis. Cuma yang sana yang barajal yang ilegal. Yang sana yang ilegal kadang-kadang menimbulkan kecemburuan yang ada di sini. Jadi pedagang di sini 500-an, tetapi pedagang-pedagang ini juga banyak. Ya, itu yang ilegal, tidak ada tarikan, tidak ada STDI. Itu yang menimbulkan kecemburuan. Karena rata-rata masyarakat pembeli mengusaha dekat di sana, kemudian di sini agak siang. Oh begitu. Tapi menurut Bapak jalan keluarnya untuk mengatasi kecemburuan sosial itu apa Pak? Itu kita mengadakan, pertama kita tidak melakukan penarikan retribusi dan memberikan STDI tidak kita berikan, sehingga setiap saat kita operasi. Ya, setiap kita mengadakan operasi 1 tahun itu 14 kali. 14 sehingga setiap kali. bulan kita mengadakan operasi. Ya, itu agak efektif mengurangi kecemburuan itu. Ya, terima kasih, nanti saya lanjutkan kita lanjutkan saat lagi setelah break yang berikut ini. Acara ini dipersembahkan oleh Ikuti dan raih hadiah total jutaan rupiah. Lomba foto Snakit Pia 100 dengan tema Happy Angle with Snakit Pia 100. Syarat lomba, peserta mengirimkan foto 2R dilampiri kemasan Snakit Pia 100 varian apa saja dan ukuran apapun, serta struk pembelian ke TATV, Jalan Brigjen Katamso 173 Mojosongo, Surakarta. Biaya pendaftaran gratis dan usia tidak dibatasi. Dan ternyata di sini seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, betul sekali, aksi coret-coret juga ditemukan. Aksinya seperti ini. Nendang banget. Kawetnya nang Solo, nyo kenal Dika. Sing terkenal tetep Dika. Sing terkenal tetep Dika. Yang terkenal tetap Dika. Salamo Ambo di Solo kenal Dika. Yang terkenal tetap roti Dika. Tong udah tetap terkenal Dika. Yang terkenal tetap Dika.
Yang terkenal tetap Dika. Yang terkenal tetap Dika. Acara ini dipersembahkan oleh Nah, kita balik lagi dalam spesial event. Kita saat ini berada di Pasar Raya Jo, Pasar Raya Salatiga, dan di samping saya sudah ada Bapak Ketua Komisi B Salatiga. Nah, kita akan berbincang-bincang bersama para pedagang yang ada di sini yang berjualan tempe tahu ya, Pak ya? Iya. Mari kita jalani. Ya. Nah, niki damel ki Mbak, apa damel ki Mbak ya? Sudah berapa tahun jualan ini? Iya, 4 tahun. 4 tahun ya. Jangan merasakan dengan adanya pasar pagi ini berdampak positif atau negatif bagi panjenengan? Positif. Kira-kira satu hari Bapak bisa mendapatkan untung berapa ini, Pak? Ya, lumayan lah. Lumayan ya. Ini produksi sendiri ya, Pak? Iya. Tempe. Di Salatiga ini ada berapa orang yang rata-rata bikin kan teman-temannya? Banyak apa? Ada berapa kira-kira? 40-an lebih ya, 40-an lebih ya. Itu terutama di daerah Cabean, terus Candi Wesi, Bugel itu ya. Belum daerah pinggir juga ya. Sekarang Cak Tahu nggih. Oh iya, Cak Tahu. Mari, Pak. Iya. Selamat pagi, Mas. Iya. Nah, ini tahu. Oh, ini tahu. Tahu ada yang langsung dibikin rolado. Ada. Ini tinggal goreng aja ya ini ya? Tinggal dipotong, tinggal digoreng. Ini yang sudah dibungkusin asin. Ini segini berapa nih, Pak? 3.000. Untuk roladonya sendiri? 3,5. Gimana nih dengan adanya pasar pagi di Salatiga ini, keuntungannya apa buat? Ya apa ya, untuk kalangan menengah ke bawah masih bisa untuk menjangkau dengan harga yang masih terjangkau. Lebih dekat dengan rakyat lah. Harapannya, mumpung ada Bapak Komisi BDPRD nih. Harapannya ya yang penting apa ya, kita sebagai pedagang ya proaktif dan kita juga taat aturan kita tampilan ya. Kita antara dari pasar dan dari ini udah habis ya. Habis. Dari jualan dari jam berapa, Mas? Kalau saya jam 4:30. 4:30 udah di sini. Pelanggannya dari mana saja? Ya, dari Salatiga juga ada, dari luar kota juga. Tempe sudah habis. Tempe apa tadi? Tempe juga ada. Tempe rebus, tahu bakso sudah habis. Itu produksi sendiri? Kalau itu tahu bakso sama rolado itu produksi sendiri. Produksi sendiri. Kalau tempe sama tempe rebus titipan. Masalahnya kan waktunya nggak sempat tumpang. Kalau di sini pedagang-pedagang tahu ini ada berapa Salatiga kurang lebih? Kalau Salatiga ini masalahnya kan dari luar kota juga ada. Untuk pasar pagi itu ada Karanggede, Magelang, ada juga ya. Banyak lah, ratusan. Dan sendiri dari sini ada Pak, Salatiga. Salatiga. Jadi memang benar ya di Pasar Raya Salatiga ini memang pedagangnya dari Kabupaten Salatiga sendiri. Ah iya. Dan masyarakat itu saya pikir hampir semua pasar begitu. Iya. Hampir semua pasar. Yang terpenting saling menguntungkan. Iya. Jadi tadi kalau misalnya tidak ada pemasok dari luar, kita juga nggak bisa menjual kan? Karena barang-barang kalau misalnya kayak sayur mayur kita nggak mungkin nanam sendiri di Salatiga itu, pasti datang dari Bandungan, dari Wonosobo, dari mana. Akhirnya kita menjual ke langsung pada konsumen kan begitu. Tapi ada pemasoknya dari luar kota seperti itu. Tapi orang luar kota sendiri itu datang ke sini juga tidak hanya menjual, tetapi dia bawa ke sana mesti bawa beli macam-macam untuk keluarganya juga kan. Nah itu.
Jadi pasar itu seperti itu. Yang terpenting saling menjaga, saling menguntungkan, tertib itu saja udah clear. Ini pasarnya sampai ujung sana atau batasnya sampai mana Pak? Oh sampai. Coba bayangin ini kayak gini ini kan. Ini belum. Ya ini memang ramai ya. Ramai. Ini belum kalau nanti agak sedikit yang di Blauran itu juga ramai. Di Blauran tuh dari jam 9 berarti ya? Jam 7 sudah ramai. Coba kita jalan ke sana ya Pak. Makasih. Kalau tadi kita bisa melihat para pedagang pasar raya Salatiga ini, ya kita akan masuk melihat para pedagang jajanan pasar nih dengan Bapak Priyono. Menurut Bapak Priyono sendiri dengan melihat adanya pasar raya pagi ini, gimana nih Pak? Kalau kami sangat merasa ini bahwa ini kehidupan real yang ada di Salatiga. Tentunya pasar pagi ini sangat membantu perekonomian. Khususnya di masyarakat Salatiga ini sendiri ya? Salatiga. Nah, dengan adanya ini kan banyak masyarakat yang bisa jual beli yang ada di sini dan mengais rezeki. Iya, betul sekali. Dan juga membantu meningkatkan potensi yang ada di Salatiga ini ya. Kayak tadi makanan kayak ada tempe tahu, lalu ada keripik kulit ya. Dan makanan khas yang ada di Salatiga itu dipasarkan di sini tentunya memberikan ciri khas bahwa Salatiga itu bisa pengembangan UMKM-nya. Nah, tentunya banyak masyarakat yang di kota Salatiga ini bisa memberikan termasuk kontribusi. Oh iya, kontribusi kepada pemerintah kota. Justru dengan adanya. Jadi ini kontribusi setiap tahun meningkat ya Pak ya? Oh meningkat. Dan tentunya harapan ini memang kita bisa memberikan peluang kepada masyarakat yang ada di kota Salatiga ya, untuk berjualan di sini. Nah harapan dari kita dengan adanya ini pemerintah harus andil di dalam penataan, kemudian kebersihan, kesehatan harus dijaga. Ya. Nanti lanjut kita ngobrol sekaligus kita melihat jajanan pasar yang ada di Pasar Raya Salatiga ini. Tetap bersama kami dalam special event. Nah, kita sudah sampai di area para pedagang yang menjual jajanan pasar. Nah, kita sambil berjalan sambil lihat-lihat jajanan apa saja yang ada di jajakan di Pasar Raya Salatiga ini. Sini ya Pak ya Pak, jajanan pasarnya. Jajanan pasar ini produk-produk dari asli dari Salatiga. Dari Salatiga. Seperti apa nih Pak? Kayak macam-macam ini yang produk aslinya Salatiga nih yang mana ini? Ini yang produk Salatiga ini semua Salatiga. Oh semua Salatiga? Klepon itu. Ada unde-unde, ada kemplang, kemudian ada moho dan lain sebagainya. Tentunya ini dari masyarakat dan justru dari rumah tangga untuk memproduksi ini UKM. Nah diharapkan kami mengharapkan pada dinas yang terkait khususnya seperti Dakop untuk bisa memperhatikan hal ini untuk UMKM, memberikan wadah memberikan pelayanan, memberikan modal dan pembinaan untuk bisa pengembangan. Justru dari ini malah kelihatan bahwa di masyarakat ini bisa berkembang untuk bisa memberikan kontribusi. Makanya harapan kami dari pemerintah kota andil di dalamnya, bagaimana bisa membina, salah satunya memberikan modal dengan kredit yang kecil. Kan itu, artinya memberikan bunga yang kecil, sehingga masyarakat bisa apa yang diharapkan itu bisa berkembang.
Sebenarnya ada wacana nggak sih Pak kalau mau diberikan tempat untuk khusus para pedagang jajanan pasar. Jadi kan ini kan masih campur dengan para pedagang yang sayur mayur. Ini ada wacana. Betul. Kami juga berharap dengan adanya ini ada lokasi-lokasi tersendiri. Iya, lokasi tersendiri. Sehingga di sini ada jajan pasar. Pusatnya, jadi kita langsung ke situ. Di sana ada sayuran. Kemudian di lokasi lainnya ada daging, ikan dan sebagainya. Harapan kami begitu, hanya permasalahan yang sekarang ada ini kan ya tempatnya belum memungkinkan karena terlalu kecil ini. Tetapi ini perlu penataan juga kaitannya dengan masalah lokasi-lokasi. Karena sekarang ini kan di sini tuh yang dikendaki kan sentra. Kalau bisa tempatnya itu, ini hanya jajan pasar. Kemudian ada sayuran tersendiri, jadi ada gini, daging. Biasanya kita buat blok-blok. Oh gitu. Blok jajan pasar sini nih. Itu masa itu kan. Gitu. Nah, terus yang di sini sayuran, yang depan itu adalah ikan. Jadi sudah dibikin blok, ya, walaupun belum ada wadah tertentu, tapi sudah dibikin rapi, tertata ya gitu. Pak. Tapi kadang-kadang itu mungkin karena dia bawa daging, mungkin sekali bawa apa yang kadang-kadang itu. Nah itu yang kesulitannya di situ. Iya. Sehingga kita itu sudah memberikan tempat-tempat, tapi kenyataan juga masih ada yang ini. Ada yang jadi di sini kan langganannya karena cari daging. Itu ada ikan. Iya. Ada bersama ikan. Kemudian ada misalnya jualan sayuran, dia tanyain punya ayam, akhirnya bisa menjual ayam. Tapi menurut saya welcome aja, baik-baik aja. Dan ini juga ikut tutup jam 7 harus. Ini ikut jam 7. Kalau ini enggak ya? Ini harus selesai jam 7. Sampai habis. Nah, untuk toko yang di belakangnya, nggak mengganggu Pak? Ya, ini kan menghadapnya ke situ. Oh, depannya situ. Ya, kan enggak. Nah, ini sudah di ini ya, peringatan ya, halo. Ini kalau jam 7 sudah kita ingatkan, harus segera. Ini makanya kan teman-teman sebetulnya langsung masyarakat kita itu juga patuh-patuh. Iya. Jamnya jam 7 ya bersih, harus bersih. Iya, para pedagang juga harus punya jiwa kebersihan ya. Selain ada petugas, tapi juga harus. Jadi keamanan yang beberapa itu ada. Kemudian yang pertama kan keamanan dulu. Diingatkan lewat itu kertas suara. Kemudian petugas keamanan turun. Kemudian tukang sapu. Kemudian mobil Uing tadi. Kita membantu seperti itu. Untuk sampai sana masih ada yang jualan sana? Oh, masih ada, sana masih ada. Sana los daging sama ikan. Tapi itu juga ikut pasar pagi enggak? Oh, bukan pasar pagi. Oh. Ya. Ini kontribusi setiap jualan ini berapa Pak? Kalau ini setiap harinya 1.500. Untuk kebersihan atau keamanan? Keamanan 1.500. Setelah itu tidak ada lagi. Setiap hanya setahun sekali perpanjangan STBU. Surat tanda daftar usaha. Itu untuk orang yang kabupaten 50.000, orang yang Jawa 25.000. Dan ini memang para pedagang dibatasi hanya 500. Sudah penatif sudah tidak bisa. Sudah tidak bisa lagi. Sudah tidak bisa. Betul. Baik, Cahaya TV untuk kita selanjutnya kita akan lebih mengobrol lebih dalam lagi karena setelah jeda yang berikut. Acara ini dipersembahkan oleh Jangan lupa saksikan terus Preman Pawon di TVRI setiap hari Sabtu dan Minggu jam 5 sore. Preman Pawon, makan yuk!
Dari data yang ada, 3 orang warga ekskavator dirujuk ke Rumah Sakit Karyadi. Kedatangan mantan gavatar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang ini ditemui langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Roti Dika, pilihan lezat keluarga sehat. Diolah dengan tenaga profesional serta dipilih dari bahan-bahan yang berkualitas. Roti Dika memberikan cita rasa roti yang sebenarnya. Yang terkenal tetap Dika. Acara ini dipersembahkan oleh Kalau tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Bapak Sekretaris DPRD Kota Salatiga. Nah, sekarang saya ajak dia berbincang-bincang dengan wanita-wanita cantik, ibu-ibu cantik, ibu-ibu komisi anggota DPRD Kota Salatiga. Selamat pagi Ibu. Pagi. Dengan Ibu Boro, Ibu Pramudia dan Ibu Setia. Nah, ngomong-ngomong nih dengan adanya diliput oleh TATV nih ya sosialisasi. Menurut Ibu dengan adanya TATV di sini mendatangi Pasaraya Pagi Salatiga ini, menurut Ibu bagaimana untuk sosialisasinya ke masyarakat luas? Iya, terima kasih. Jadi kalau dengan adanya kegiatan ini kita bisa tahu apa yang menjadi keluhan masyarakat atau pedagang di sini. Terutama biasanya rata-rata mereka tuh keluhannya tentang jam untuk penjualannya ya. Rata-rata minta tambah. Oh iya, gitu. minta tambah. Karena katanya kalau cuma sesaat aja ya kurang. Tapi kalau nuruti kurang kan kurang terus. Iya. Gitu. Jadi ya memang semua harus ada jamnya masing-masing. Karena setelah ini pasar yang di toko-toko ini buka, ya kemudian juga parkirnya juga. Iya, parkir. Ya kalau menurut saya sih ya udah memang aturannya seperti itu, 6:30 sudah dioprak-oprak gitu. Ya udah memang harus menerima lah gitu. Jadi berkunjung ke sini hanya untuk mendengar keluhan para pedagang. Betul sekali. Kegiatan masyarakat ini keluhannya apa, kita tahu juga situasi kondisi kota kita, apalagi kita sebagai wakil rakyat kan harus tahu gitu. Iya. Gitu. Selain waktu tadi keluhan dari pedagang atau mungkin tempat atau bagaimana? Selain waktu, masalah apa ini yang dari pedagang Pasaraya Pagi? Kan cuma itu aja waktunya. Kalau mereka secara otomatis sudah tertata sendiri. Jadi mereka mana di tempatnya yang ikan-ikan mana. Tadi kan blok sana ikan. Kemudian yang daerah sayur-sayur mana. Mereka sudah otomatis menata sendiri kok. Menurut Bu Setia sendiri ini, bagaimana menurut Ibu Pasaraya Pagi ini para pedagangnya? Maksudnya meningkat nggak ini dengan adanya Pasaraya Pagi, para pedagang membantu peningkatan ekonomi di Kota Salatiga? Iya, meningkat sekali ya. Cuman harapan saya banyak penataan. Jadi kalau saya pengennya untuk yang contoh ini jajan pasar ya los makanan, terus sayuran, daging ikan. Nah, ini sudah ditata sedemikian rupa ya? Iya. Tapi perlu peningkatan. Mungkin airnya juga untuk ikan itu harus ada tempatnya di sini. Jadi yang sama yang mau belanja langsung sudah tahu, oh saya harus beli apa di mana, itu akan mempermudah kita cari barang-barangnya seperti itu. Nah, harapan Ibu dari anggota Komisi DPRD Salatiga ini, harapannya untuk Pasaraya Pagi ini apa Ibu? Dari Ibu Setio? Harapan saya ya kita ingatkan pedagang-pedagangnya harus mematuhi aturan yang ada. Contohnya nanti harus jam 7 bubar ya harus tertib. Jadi kan tidak mengganggu yang lain. Kalau untuk Ibu Pramudia, harapannya sendiri untuk para pedagang Pasaraya Pagi ini? Karena memang kondisi pasaraya seperti itu. Jadi karena ini pasaraya memang bukan hanya diperuntukkan untuk para pedagang lapangan, dia memang untuk tugas-tugas tersebut. Jadi memang dibatasi jamnya, jadi tertib karena nanti sudah mulai agak siang sudah petugas sudah mau
dengan adanya pasar raya pagi ini kan karena pasar ini dekat dengan jalan besar ya, Jenderal Sudirman, ini merupakan jalan pusat kota. Nah, untuk infrastruktur parkirnya sendiri atau mungkin ada wacana untuk parkir mobil mungkin di sebelah sana atau di mana gitu, ada wacana itu untuk mencegah kemacetan. Yang kemarin ada wacana juga dari komisi kami, itu ini Mas, Mbak, untuk nanti lantai 2. Jadi rencananya seperti itu. Jadi nanti parkir mau di atas semua, gitu. Kayak di Pasar Mojo ya, kita meniru konsep sana. Parkir itu ada di atas. Otomatis nanti yang di atas pun makanan kecil seperti ini, karena tapi taruh di atas lift. Itu bisa terjangkau semua. Gitu. Jadi ini rencana pasar raya pagi ini mau dibikin 2 lantai atau? Iya, ada 2 lantai kan masih dibikin lagi. Iya. Kita maksimalkan nanti. Iya. Ya baik, itu tadi perbincangan kita bersama Ibu Anggota Komisi DPRD Kota Salatiga. Nah, kita masih akan berbicara lebih dalam lagi mengenai infrastruktur apa saja yang ada di Pasar Raya Pagi. Tetaplah bersama kami dalam Special Event. Acara ini dipersembahkan oleh lembut, mantap, dengan ditangani oleh tenaga ahli, Dika Bakery memberikan cita rasa roti yang sebenarnya. Yang terkenal tetap Dika. Sejak Bromo dibuka menjadi wisata alam, sebagian warga mulai mengadu nasib mereka dengan menawarkan usaha jasa. Salah satunya adalah menyewakan kuda, coy, untuk menuju ke puncak Gunung Bromo, Jepang. Jadi kalau kepercayaan Imlek di Indonesia, khususnya di Solo, karena kita kan di Katulistiwa, selalu kan musim hujan. Jadi kita selalu harus positive thinking. Kalau hujan rezekinya banyak. Ikuti dan raih hadiah total jutaan rupiah. Lomba foto Snake It Pia 100 dengan tema Happy Angle with Snake It Pia 100. Syarat lomba, peserta mengirimkan foto 2R dilampiri kemasan Snake It Pia 100 varian apa saja dan ukuran apapun, serta struk pembelian ke TATV, Jalan Brigjen Katamso 173 Mojosongo, Surakarta. Biaya pendaftaran gratis dan usia tidak dibatasi. Kawet nyoneng Solo, nyo kenal Dika. Sing terkenal tetep Dika. Sing terkenal tetep Dika. Yang terkenal tetap Dika. Salamo Ambo di Solo, kenal Dika. Yang terkenal tetap roti Dika. Tong udah tetap, nah terkenal Dika. Yang terkenal tetap Dika. Yang terkenal tetap Dika. Yang terkenal tetap Dika. Acara ini dipersembahkan oleh Nah, kalau di Pasar Raya Pagi ini kita bisa melihat para pedagang yang menjual sayur mayur maupun jajanan pasar. Sekarang kita mau jalan-jalan ke Pasar Rejosari, di mana di situ banyak sekali khas makanan Kota Salatiga. Bapak Bakas, tadi kalau kita sudah berjalan menuju Pasar Raya Pagi,
ya kita melihat para pedagang ya di situ. Nah, ini untuk Jalan Jenderal Sudirman ini kalau siang pasti padat ya Pak ya? Yeah. Ini karena pagi jadi masih loh. Nah, menurut Bapak parkir di sini ini harus apa nih? Ada wacana untuk mengurangi kemacetan atau mengurangi kesemrawutan di Jalan Jenderal Sudirman ini? Betul, ya. Sekarang ini kan memang kalau pagi itu dipakai untuk aktivitas pasar pagi itu. Nanti setelah jam 7, aktivitas sehari-hari mulai jalan. Penataan parkir ini memang diperlukan agar semua tertata dengan baik, kemacetan bisa lebih terurai, tidak terjadi simbol-simbol kemacetan di Jenderal Sudirman ini. Nah, harapan kita itu ada tempat-tempat kantong parkir yang bisa kita manfaatkan. Iya. Ini di sebelah sini ada lahan juga yang tentunya kita perlu ada pembicaraan juga karena ini kan terkait investasi dengan pihak lain juga. Nah, nanti bisa kita manfaatkan untuk kantong-kantong parkir ini supaya tidak terlalu penuh ya ruas jalannya. Lahannya di samping pasar pas. Ya, di sebelah itu ada. Dan itu juga mungkin memang perlu diwacanakan cari tempat-tempat yang apa ya untuk mencari kantong parkir yang baru gitu. Dan nanti memang harapannya dari pemerintah bisa mengatasi parkir yang ada di sini karena parkir ini masih dipadati juga dengan bongkar muat. Dan ini untuk mobil lah, untuk sepeda motor sendiri juga parkir di ruas jalan ini ya Pak? Ini udah ada zona-zonanya. Iya. Ada zona-zonanya yang untuk sepeda motor sendiri, untuk mobil sendiri gitu. Cuman memang di jam-jam tertentu atau mungkin event-event tertentu itu memang terjadi penumpukan yang luar biasa. Ya, apalagi ini Jalan Jenderal Sudirman ini merupakan satu arah atau dua arah? Satu arah. Dulu dua arah. Cuman karena mungkin untuk pengaturan supaya tidak terjadi crowded dan sebagainya, dulu dua arah, di tengah ada pulau jalannya. Nah, ini sekarang dibikin seperti ini, harapannya bisa lebih ini lagi gitu. Cuman karena kan tingkat kepadatan parkir ini juga dipengaruhi oleh banyaknya kendaraan yang selalu bertambah dan selalu bertambah. Nah, untuk petugas parkir di sini memang dari masyarakat Salatiga sendiri, dikelola oleh Pemkot langsung atau memang dari dikelola oleh Pasaraya dan Pagi sendiri? Kalau parkir kaitannya sama Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan itu sudah ada yang ngatur semuanya. Memang ada yang di sebelah di pasar itu ya, itu memang ada beberapa tempat parkir yang masih perlu ditata ulang karena itu masuk wilayah pasar. Nah, itu memang harus ada koordinasi dengan Dinas Perhubungan, jadi supaya tidak tumpang tindih pengaturannya. Cuman secara keseluruhan di Salatiga ini parkir semua yang atur Dinas Perhubungan. Ya. Jadi masih dalam kondisi baik walaupun ya macet selalu pasti. Kalau sebetulnya Salatiga kemacetannya tidak terlalu parah banget ya, hanya pada saat-saat tertentu. Saat-saat tertentu mungkin tadi kan kalau pas pasar temu bubar kan jam 7, sementara pada jam 7 itu juga kan orang mau berangkat ke kantor, mau berangkat sekolah. Nah, terjadi seperti itu. Tapi nanti setelah itu terurai juga sudah ini kan bisa terjadi mulai jalan. Untuk parkir mobil sendiri memang dibentuk parkir paralel seperti ini atau? Ya, memang model seperti ini. Jadi masih orang berjalan mobil lalang masih leluasa. Nah, untuk parkir untuk khusus Pasaraya Salatiga ini ada wacana nggak sih Pak untuk pasar dibuat lebih tinggi lagi untuk parkir atau bagaimana? Apa untuk hanya mencari lahan kosong untuk lahan parkir? Kalau memanfaatkan Pasaraya Salatiga nggak? Kalau menurut kami memang bagusnya ada tempat khusus yang dipersiapkan untuk mengatasi parkir, khususnya mengantisipasi ketika nanti perkembangan pasaraya bisa lebih ramai, dia pengunjung banyak, memang harus ada tempat khusus gitu. Jadi dengan adanya parkir yang melibatkan pasaraya ini Salatiga ini juga meningkatkan perekonomian Pasaraya Salatiga sendiri ya. Baik, ya itu tadi perbincangan kita tentang mengenai perparkiran yang ada di Pasaraya Salatiga. Selanjutnya kita akan masih berbincang lagi lebih dalam mengenai hal-hal yang ada di Kota Salatiga. Tetaplah bersama kami dalam special event. TV, kalau tadi kita sudah jalan mengelilingi pasar raya, pasar Salatiga. Nah, saat ini kita berkunjung ke Soto Goto ya Pak ya. Ini merupakan salah satu kuliner di Kota Salatiga. Soto Goto ini apa nih Pak, makanan kuliner yang khas banget di Salatiga? Kalau khas yang khas itu salah satunya ronde. Ronde. Nah, ronde itu makanya di salah
Salatiga itu kan sangat terkenal, sehingga masyarakat luar kota biasanya kalau ke sini itu yang dicari ronde. Wedang ronde itu tadi ya? Terutama malam hari. Malam hari. Dan kuliner yang ada juga ada sate kambing muda yang ada di Blotongan, kemudian khasnya juga sambal tumpang. Nah, kalau tadi ada wedang ronde, ada sate kambing muda sama sambal tumpang, itu biasa ditemui di mana nih Pak? Kalau untuk wedang ronde sendiri mungkin bisa kita bisa beli di mana nih? Di alun-alun atau di mana? Jadi kalau sate dari ronde, ronde itu apalagi malam itu di Jenderal Sudirman, Jalan Jenderal. Oh, yang tadi di pasar. Banyak sekali di situ. Kemudian ada satu lagi yang sate ronde yang khas di sini itu ronde jago itu. Ronde jago. Iya, itu di belakang kantor pos polisi masuk sedikit. Wah, itu luar biasa. Tapi isinya sama ya Pak ya? Wedang ronde yang biasa kita temui kan ada kacang, ada ini, sama itu isinya juga sama. Tapi di sana ada tambahan, selain ada yang namanya apa? Yang bunder-bunder itu ada kacang, kemudian ada ditambahi seperti rumput laut. Oh iya. Khas di situ. Tetapi bahwa ronde ini menjadi ciri khas Salatiga dan masyarakat di luar kota biasanya kalau mampir di Salatiga kalau tidak minum ronde belum harap. Nah, sebagai anggota Komisi DPRD Kota Salatiga ini ada wacana nggak sih Pak mau dibentuk salah satu daerah mau dibentuk untuk khusus untuk kuliner. Jadi semua orang pendatang, turis, wisatawan yang datang ke Salatiga itu lebih mudah nih daripada cari satu tempat itu udah ada, kita bisa nemuin sambal tumpang, sate kambing muda, wedang ronde itu tadi ada wacana yang seperti itu. Komisi B sangat mendukung rencana untuk membuat tempat khusus. Sebetulnya kita sudah menganggarkan lewat APBD dan cadangan itu untuk tempat terminal Exoko. Ya, di situ nanti yang bakal dijadi tempat kuliner. Itu sudah direncanakan untuk tempat kuliner. Di situ ditata bagaimana penataan kuliner, ada di situ dibuat ada wedang rondenya, ada sate, ada bentuk gepo, ciri khas yang ada di Salatiga, sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu mencari-cari, disitulah. Itu sudah dibentuk mulai dari tahun ini atau baru wacana untuk tahun ke depannya? Sebetulnya itu pemerintah kota kita sudah sangat mendorong itu sudah mulai 3 tahun yang lalu. 3 tahun. Tapi sampai sekarang belum terrealisasi oleh pemerintah kota yang sekarang. Justru dengan adanya terminal Exoko jalan mau ke Solo itu sangat bagus sekali. Kalau perlu saya berpikir sekarang ini di situ juga dibuat taman. Dibuat taman untuk anak-anak, ada daya tariknya sehingga anak-anak kecil masuk ke situ di taman, mainan, orang tuanya bisa menikmati kulinernya. Karena tadi Bapak bilang 3 tahun belum terrealisasi, apa mungkin menurut Bapak ada hambatan-hambatan untuk memajukan ini? Bagi kami ini sebagai legislatif ya, ini adalah pengawasan. Kami berpikir bahwa pemerintah kota mestinya itu harus bisa dijalankan selama sesuai dengan aturan yang ada. Tapi saya nggak tahu sampai kendala sampai sekarang ini belum bisa dilaksanakan. Ini yang menjadi pertanyaan bagi kami. Padahal anggaran sudah didukung penuh ya oleh DPRD selalu mendorong untuk itu. Jadi DPRD tidak pernah hal-hal yang begitu-begitu yang sudah direncanakan dihalang-halangi tidak. Justru kita mendorong. Ayo, kalau perlu segera dibangun karena ini untuk masyarakat juga. Dibuat taman,
buat tempat kuliner, dan masyarakat dari luar daerah, dari luar kota akan melihat Solo Tigo dan ada tujuannya. Iya. Oh, di situ bisa untuk rekreasi dan itu. Apalagi kita berpikir besok itu jalan tol dari Bawen sampai Solo itu sudah terlaksana. Waduh, Solo Tigo kalau tidak punya ciri khas, daya tarik, saya berpikir bagaimana untuk kota Solo Tigo nasibnya. Kalau kita harus mempunyai ciri khas, kita harus punya daya tarik untuk masyarakat bisa datang ke Solo. Berarti butuh gebrakan yang sangat kuat nih ya untuk Kota Salatiga, selain untuk meningkatkan wisata kulinernya, tadi juga untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian para pedagang juga ya Pak ya. Jadi ini harapan Bapak ini untuk wisata kuliner sendiri apa nih? Ya itu tadi selain memberikan lahan untuk wisata. Kemudian juga pemerintah kota dalam hal ini SKPD yang terkait juga datang untuk bisa memberikan pembinaan, bisa memberikan kemudahan di dalam hal modal dan sebagainya, sehingga masyarakat merasa bahwa pemerintah kota juga hadir di situ. Kalau sekarang kita lihat kan hanya mungkin dari UMKM itu berjalan seperti biasa, tapi mestinya pemerintah juga harus hadir di situ, membina, memberikan modal, memberikan penyuluhan, memberikan pengarahan, memberikan pemasaran. Jadi dari awal, dari hulu sampai hilir itu mestinya harus bisa diawasi oleh SKPD. Jadi pembuatannya bagaimana, pengarahan, kemudian yang paling penting adalah pemasaran. Biasanya UMKM itu pintar membuat, pintar membuat produksi, tetapi pemasarannya itu yang masih kurang. Nah ini pendekatan secara pribadi, ini pendekatan dari anggota komisi untuk ke para pembuat itu, produsen sendiri ini udah dilakukan belum Pak? Sudah? Jangan. Pendekatannya secara pribadi nih untuk penyuluhan-penyuluhan seperti itu untuk wisata kuliner terutama sudah dilakukan oleh anggota komisi ya? Kalau komisi selalu datang ke tempat-tempat langsung ke lokasi. Nah, iya, kita sudah memberikan sebaiknya untuk bisa hubungan dengan pemerintah kota biar diberi kemudahan-kemudahan hal itu kan gitu. Dan kami sangat mendukung untuk itu. Dan kalau toh misalnya SKPD mengajukan anggaran itu saya pikir kita tidak akan menghalang-halangi. Iya. Karena itu toh untuk masyarakat. Iya, untuk masyarakat dan untuk Kota Salatiga sendiri. Baik, terima kasih Bapak Priyono. Terima kasih Mbak. Ya, itu tadi perbincangan kami bersama Bapak Priyono mengenai tentang wisata kuliner yang ada di Kota Salatiga. Nah, selanjutnya kita akan berbincang-bincang lebih dalam lagi mengenai soto goto yang ada di sini ya Pak ya. Atau dengan pemiliknya. Langsung saja yuk. Ya, di samping saya sudah ada pemilik Mbak Ani ya. Jadi Mbak Ani pemilik soto goto, yang itu makanan khas di Kota Salatiga. Nah, soto goto ini spesialnya apa ini di Salatiga? Cuman itu Mbak, ati kepel. Ati kepel, apa itu ati kepel? Soto memang Salatiga banyak, tapi kalau soto goto ini sendiri spesialnya apa nih? Ati kepelnya. Ati kepel itu? Ati kepel ya dari ati itu. Soto lain nggak ada ati kepel, memang cuman di sini aja ati kepel. Ati kepel itu dari ati ya. Dibikin kayak bergetal gitu atau? Iya, diolah, dimasak, kepel gitu. Oh, jadi spesialnya soto goto di Salatiga ini yaitu ati kepel, yaitu ati yang dibikin seperti bergedal itu ya? Iya. Nah, soto goto ini berdiri sejak kapan Mbak? Sejak saya masih kecil. Oh, ini penerus generasi kah? Iya, Bapak. Oh, tahun 82. Tahun 82, berarti udah lama banget. Iya. Di sini juga tempatnya? Dulu enggak, dulu sana. Sebelum Sopeng ini dibangun kan di sana tempatnya kecil, masih merintis juga. Bisa diceritakan ini awal mula berdirinya soto goto ini sendiri gimana ya? Soto goto. Goto itu kan nama dari Bapak. Sugioto. Sugioto itu ambilnya goto. Nah, soto goto ini kan merupakan salah satu kuliner di Kota Salatiga. Nah, harapannya Mbak Ani untuk soto goto sendiri ini gimana? Untuk komisi, untuk anggota DPR di Salatiga ini, apalagi Pemkot untuk menunjang wisata kuliner yang ada di Salatiga. Mungkin ada tempat-tempat khusus gitu buat yang suatu tempat di mana
kuliner yang khas di Salatiga itu dijadikan satu gitu, nanti biar seperti mungkin bakso planet atau saya soto jadi satu gitu, nanti bisa kalau warga masyarakat mungkin luar kota pendatang tuh bisa lebih mudah ya, lebih mudah gitu loh, soalnya sini kan juga akses pasar sulit gitu kan, mobil juga nggak bisa ada fasilitas tempatnya paling nggak itu dikasih ya nggak, modelnya gimana nggak tahu, pokoknya ada fasilitas gitu. Iya, kumpulkan gitu. Iya, terima kasih Mbak Ani. Ya, itu tadi perbincangan kita bersama Mbak Ani laku pemilik Soto Goto. Ya, yang ada di salah satu wisata kuliner yang ada di Kota Salatiga. Dan mungkin sampai di sini perjumpaan kita. Kami akan kembali lagi dalam episode selanjutnya, tetap dalam special event. Sehari penuh saya sudah berjalan-jalan menuju Kota Salatiga dan kita sudah berjalan ke pasar-pasar yang ada di Salatiga. Salah satunya adalah Pasar Raya Salatiga, dan kita juga sudah mengunjungi Pasar Pagi, Pasar Raya Pagi yang ada di depan Pasar Raya Salatiga. Lalu kita sudah berjalan-jalan menuju wisata kuliner yang itu salah satunya adalah Soto Goto. Dan sampai di sini saat perjumpaan kita, saya Francisca Arnelia. Sampai jumpa dalam special event selanjutnya.